Terus, apa sih perbedaan utama dalam mengatur konten pilar untuk perusahaan dibanding untuk kebutuhan pribadi? Hmm, Jawabannya ada di industri dan audiens. Dari sudut pandang perusahaan, konten-konten kamu harus bisa mempertimbangkan setiap aspek. Ada tujuan dan karakter perusahaan dan juga siapa aja yang terlibat di dalamnya. Contohnya nih ya, akun pribadi saya. Misalnya saya suka olahraga, traveling, dan makan. Karakternya ya dari saya sendiri, udah tahu dan udah terbentuk. Jadi isinya followers atau teman-teman saya yang emang udah tahu gimana karakter saya. Sementara kalau perusahaan itu berbeda. Perusahaan itu kalian harus membentuk karakternya terlebih dahulu supaya audiens relate dan menganggap sosmed kalian ini relevan dengan kebutuhan audiens. Contoh, perusahaan tempat saya kerja nih. Kita punya banyak banget sosial media. Konten pilarnya pun berbeda-beda. Misalnya narasi.tv, tujuannya untuk branding dan community. Isi pilarnya jadi promosi untuk apa saja yang sedang terjadi di narasi dan obrolan dengan audiens. Sementara kalau berbicara akun narasi newsroom, beda lagi teman-teman. Isinya full informasi yang up to date. Ada banyak banget cara buat kamu merangkai konten pilar. Yang paling sederhana adalah dengan menyesuaikan tema. Misalnya, kamu bisa buat satu tema besar untuk 1 tahun, terus setiap bulannya kamu bisa bagi-bagi jadi subtema. Dari subtema yang sudah kamu tentukan, kamu juga bisa eksplor topik kontennya dan platform yang akan kamu gunakan. Misalnya, kamu bisa buat variasi antara konten-konten trivia, kuis, mini survei, infografis, dan lain-lain. Tapi balik lagi, jangan lupa untuk menyesuaikan sama audiens kamu. Kira-kira mereka paling aktif di platform yang mana sih? Tipe konten seperti apa yang cocok di platform tersebut dan bakal menarik buat audiens kamu. Selain itu, kamu juga bisa mulai mengatur jadwal untuk mengupload kontenmu. Kamu bisa sesuaikan juga sama audiens. Kira-kira di hari apa dan di jam berapa yang paling pas dengan audiensmu. Sedikit tips nih, kamu juga bisa mulai perhatiin hari-hari besar, supaya kamu juga bisa buat planning untuk bikin konten spesial di hari-hari besar tertentu. Kamu bisa siapkan ucapan sederhana atau bahkan menyiapkan aktivasi di hari-hari besar yang relevan dengan industrimu. Oke, sekarang kita udah bahas mulai dari apa itu konten pilar, kenapa kita butuh konten pilar, sampai cara membuat planning untuk konten pilar. Sekarang, yuk, coba kita langsung gimana susun konten pilar itu. Pertama, kita harus tentukan objektif perusahaan dan juga riset dari online ataupun secara langsung, misalnya dengan wawancara, dan pelajari apa yang lagi tren di luaran sana. Kedua, tentukan dulu tema besar atau sebut saja umbrella theme. Ini bisa jadi tema tahunan atau tema utama dari industri atau bisnis kamu. Kamu juga bisa cari referensi nih. Kira-kira tema apa yang lagi banyak dibahas? Nggak cuma audiens aja yang harus jadi fokus kamu, tapi semua konten di luar sana yang masih berhubungan sama industri dan perusahaan kamu harus diperhatikan juga. Yang ketiga, subtema. Kalau lagi stuck, kamu bisa cari-cari inspirasi dari browsing seputar industri kamu, supaya lebih tahu topik-topik apa aja yang lagi up to date. Yang keempat, dari situ kamu bisa mulai cari tipe konten yang paling sesuai dan baik untuk audiensmu maupun identitas perusahaan kamu. Maksimalkan semua platform yang ada ya pokoknya. Tapi jangan lupa, cari tahu ciri khas setiap platform buat bantu kamu nentuin tipe konten dan gaya bahasa di setiap platformnya. Kamu juga bisa coba pakai aplikasi seperti Trello, Monday, Asana, atau aplikasi lainnya yang sesuai dengan preferensi kamu. Yang kelima, kalau kamu sudah punya konten pilar, kamu tinggal alokasikan setiap subtema dengan tipe konten di masing-masing platformnya di kalender konten kamu. Terus, atur jadwal upload kamu. Yang keenam, evaluasi, dan evaluasi. Udah tepat sasaran belum konten kita? Lihat datanya. Berikutnya, konsisten.